menggunakan Pentaho Data Integration. Khususnya saat ini kita akan mencoba untuk mengulas mengenai ekstraksi dari berbagai platform, baik itu database maupun spreadsheet. Untuk ekstraksi ini kita akan coba untuk melakukan pemanggilan data dari platform database MySQL di localhost, semuanya localhost. Yang akan diambil adalah tabel mengenai data sekolah dasar sebagai contoh. Kemudian yang kedua adalah platform SQL Server masih di localhost laptop saya. Data yang diambil adalah jumlah nelayan dan pembudidaya ikan. Kemudian yang ketiga adalah spreadsheet Microsoft Excel, yaitu data table mengenai sensus pertanian 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Untuk transform dan loading akan coba saya bahas di video berikutnya. Skenario besarnya seperti ini. Pertama, kita akan coba untuk memanggil data dari MySQL dan SQL Server, serta ini maaf yang terakhir mungkin bukan CSV ya, tapi Excel. Meskipun Pentaho bisa melakukan import keduanya. Pada tahap transformnya nanti kita akan coba melakukan beberapa operasi seperti operasi string dan lookup. Dan terakhir adalah loading atau menyimpan data ke database target. Oke, langsung saja. Kita akan coba masuk ke Pentaho-nya. Pentaho yang saya gunakan adalah versi saat ini 9.1, dan jangan lupa untuk menggunakan Java SDK versi 1.8. Kita coba untuk membuat transform baru dengan menekan tombol ini, new file, transformation. Ya, di sini ada banyak sekali tools yang bisa digunakan dan mungkin bisa dieksplor sendiri di dokumentasinya data integration Pentaho. Tapi saat ini untuk melakukan ekstraksi kita perlu setidaknya 2 jenis step, namanya ini adalah setiap step. Pertama adalah tabel input, kita geser ke sini. Kemudian kita masukkan Microsoft Excel input, kita masukkan ke sini. Tadi sebelumnya kita sudah bahas ada 2 platform database dan 1 Excel. Untuk table input berarti kita masukkan lagi 2 di sini. Nah, persis seperti ini. Pertama, kita double klik di sini table input. Nah, di sini kita buat koneksinya dulu. Kita namakan di sini MySQL data sekolah. Sebentar, saya lupa tadi yang pertama itu apa ya? Ya, data sekolah dasar ya. Atau langsung aja di sini ya, SD. Di sini belum ada koneksi, kecuali kalau Anda menggunakan repository, data koneksi Anda sudah tersimpan, jadi tidak perlu membuat baru. Karena belum ada, kita buat new di sini, klik. Nah, nama koneksinya MySQL localhost. Kebetulan di Pentaho saya sudah terinstall sih drivernya. Jadi bagi yang belum menginstal driver yang dibutuhkan, khususnya MySQL dan SQL Server berikutnya nanti, mungkin bisa melihat ke sesi bagian pertama, yaitu pengenalan, di mana ada cara mengenai download dan menyimpan hasil driver JDBC-nya itu di library-nya Pentaho. Kita teruskan dulu. Nama database-nya, oh ya, saya biasanya untuk ekspor database menggunakan tools namanya The Beaver. Saya kira ini lebih lebih general. Ini juga berjalan di atas Java. Banyak platform yang bisa didukung oleh The Beaver. Salah satunya yang ada di laptop saya adalah SQL Server, MySQL, dan Postgres. Pertama kita masuk dulu ke MySQL. Saya pastikan dulu untuk di reconnect. Oke.
Saya ingin memastikan lokasi data sekolah itu ada di mana. Jadi saya masuk ke sini. Oke, sekolah dasar kalau kita lihat di sini. Sekolah dasar ya. Nah, sekolah dasar ini berisi kolom nomor, provinsi, sekolah, jumlah sekolah maksudnya, siswa ini adalah jumlah siswa. Data ini saya peroleh dari websitenya Kementerian Kemdikbud ya. Mohon maaf koreksi jika salah di komentar. Ini akan kita masukkan ke Pentaho. Kita akan coba balik lagi ke sini. Database-nya tadi adalah others. Username-nya sebentar saya tes dulu. Nah, sudah berhasil. Oke, dan saya akan masukkan di sini. Kita bisa mengambil semua kolom dari tabel sekolah dasar tadi, atau ya custom aja gitu. Anda bisa mengetikkan perintah SQL apapun di sini, mau sebagian kah atau seterusnya. Tapi untuk contoh ini kita pilih semuanya saja. Pastikan untuk melihat isinya dengan menekan preview. Ya, sudah bisa terpanggil di sini. Oke, sudah. Kemudian kita yang kedua. Tadi rencananya adalah untuk memanggil dari SQL Server. Saya masukkan ke sini. Pastikan dulu saya lihat dulu datanya ya di platform SQL Server di local saya. Oke, sudah. Nah, data yang saya simpan adalah di database TempDB namanya. Di skema DBO, nah ini adalah tabelnya. Saya pastikan dulu. Nah, hanya ada 2 kolom, yaitu provinsi dan tahun di sini. Data ini saya ambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kalau tidak salah di websitenya statistik.kkp.go.id. Mohon maaf saya tidak mencantumkannya, agak terlewat tadi. Kita masukkan di sini, select bintang from nelayan pembudidaya. Kita preview dulu. Oke, maaf, saya masih menggunakan koneksi yang lama untuk ke MySQL, jadi saya harus membuat koneksi yang baru. Kita coba ke new. Saya harus membuat koneksi ke SQL Server di lokal saya. MS SQL, namanya tadi adalah nelayan pembudidaya. Kemudian saya pilih tipe koneksi untuk platformnya. Saya pilih native karena driver yang ada di saya kebetulan yang di download dari websitenya Microsoft. Jadi ke native. Namanya TempDB. Kemudian saya agak lupa tadi passwordnya. Mudah-mudahan. Oke. Sehingga jika di preview di sini harusnya sudah muncul. Yap. Ada yang terlewat. Saya kasih nama di sini MS SQL nelayan atau NP aja singkat ya. Oke. Dan terakhir, saya akan mengekstrak data dari Excel. Saya coba browse dulu di sini. Browse, kemudian saya sudah siapkan di desktop. Nah, ini dia. Setelah browse di tab files, kita add di sini.
Ya, sampai dia masuk ke selected file, masuk ke tab berikutnya di sheet dan get sheet name untuk memastikan filenya terbaca di Pentaho. Nah, kalau sudah ada dialog seperti ini adalah sheet yang ada di di Microsoft Excel-nya. Masukkan, oke. Berikutnya konten bisa dilewat, error handling bisa dilewat. Nah, ini yang penting, fieldnya harus masuk dulu ke sini. Jadi get field from header row. Setelah itu kita coba preview untuk memastikan. Ya, seperti ini. Jadi ada sekitar 7 kolom. Ada ID provinsi, RTUP. RTUP ini kalau tidak salah rumah tangga usaha pertanian 2003. Dan ini yang 2013 dan seterusnya. PPBH saya kurang begitu paham. Oke. Oh, satu lagi yang belum. Kita berikan keterangan di sini ST 2013. Sampai di sini sebenarnya Anda sudah bisa melakukan ekstraksi. Nah, tergantung ekstraksi ini mau disimpan di database dulu atau mau langsung diolah di Pentaho ini. Untuk kasus ini kita coba olah di Pentaho dulu ya. Jadi setelah data ini didefinisikan seperti tadi, maka ketika ini di running, maka data sudah ada di buffernya si Pentaho dan siap untuk dilakukan transformasi. Kita save dulu ya. Sebentar, mungkin untuk memastikan kita pakai dummy ya. Dummy di sini. Step dummy ini sebenarnya nggak melakukan apapun. Dia nggak melakukan apapun, tidak ada spesifikasi yang bisa dibuat, tapi gunanya sih kita ingin tahu sampai step ini kita tuh udah melakukan apa gitu. Ini kepanjangan namanya. MS Excel. Oke, misalkan di sini lihat ya. Lihat SD. Lihat NP. Lihat ST 2013. Oke. Kita tekan tombol shift di keyboard dan tahan. Tarik pakai mouse, left click ya. Ini juga sama. Tekan tombol left shift dan left click di mouse dan seterusnya. Sampai sini Anda sudah bisa melakukan ekstraksi sebenarnya secara sederhana. Kita save dulu ya. Transformasinya saya save, kemudian saya simpan, ya sembarang aja sih. Ini extract. Save. Kalau Anda punya repository, tinggal connect aja di sini sih. Saya udah membuatnya, tapi untuk kasus ini kita buat di file.ktr. Kita running dengan menekan tombol ini. Run. Kita tunggu. Iya. Hasilnya kita bisa sorot di sini. Atau kita lihat dulu loggingnya nih. Loggingnya ini dari mulai running sampai dengan ini selesai. Semua transformasinya, stepnya dijalankan. Untuk melihat hasilnya, kita pilih sort di sini. Klik sekali, lihat preview data. Nah, ini yang terbaca oleh si Pentaho. Data sekolah dasar, ini data nelayan dan pembudidaya ikan, dan ini data sensus pertanian. Sampai di sini Anda sudah bisa melakukan ekstraksi secara sederhana. Di bagian berikutnya kita akan teruskan mengenai ini dia transform yang cukup penting. Demikian, terima kasih.